Perkenalkan, saya Arta Manik. Saya mahasiswa dari UBSI Bekasi Cut Mutia dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kabel yang terdapat pada jaringan seperti koaksial, fiber optik, dan twist pair. Nah, sebelum kita menjelaskan beberapa kabel jaringan, kita harus tahu dulu apa itu kabel jaringan. Nah, kabel jaringan adalah perangkat keras yang berbentuk kabel memanjang yang berfungsi untuk koneksi jaringan saja. Nah, kalau contoh untuk aliran listrik tidak bisa ya. Nah, untuk kabel jaringan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti halnya juga dengan kabel jaringan. Nah, seperti kabel jaringan kita memiliki kelebihannya. Ada juga kekurangannya. Nah, untuk kelebihan yang pertama, mari kita lihat. Nah, yang pertama yaitu kelebihan kabel jaringan. Nah, untuk kelebihan jaringan yang pertama itu adalah jangkauan kabel jaringan yang luas, yang lebih luas, sehingga sampai ke daerah yang sulit dijangkau. Nah, contohnya WiFi. Teman-teman sekalian udah rata-rata punya WiFi di rumah atau sekolahnya udah punya WiFi. Bahkan saya orang kampung, saya orang dari Medan, asal saya dari Medan tapi tidak di kotanya, sudah memiliki WiFi atau Wi-Fi. Nah, yang kedua itu biayanya terjangkau. Biayanya lebih murah, yaitu biaya untuk membangun jaringannya, menggunakan kabelnya lebih murah dibandingkan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kabel jaringannya lebih stabil dibandingkan wireless. Yang keempat yaitu transmisi datanya tidak terganggu oleh cuaca seperti alam atau banjir atau bangunan, ya seperti itu. Nah, kita masuk untuk kekurangannya. Nah, kita masuk ke dalam kekurangan kabel jaringan. Nah, di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, seperti halnya dengan kabel jaringan. Kabel jaringan juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu saat terjadi kerusakan, sulit untuk mencarinya. Nah, ibaratnya segala kerusakan sulit untuk memperbaiki, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu membutuhkan banyak kabel untuk menjangkau setiap tempat. Jadi, kabelnya lebih banyak digunakan. Nah, yang ketiga yaitu kabelnya cenderung tidak rapi saat pemasangan. Nah, begitulah kira-kira kekurangan dari kabel jaringan. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasan mengenai koaksial, fiber optik, dan twist pair. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang kabel yang ada pada jaringan. Nah, kabel yang ada pada jaringan itu berbeda-beda sesuai dengan fungsi atau kondisi yang dipakai dalam kondisi lingkungan sekitar. Nah, yang pertama yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial ini memiliki dua lapisan. Nah, lapisan pertama yaitu berada di bagian tengah yang berupa kawat atau tembaga padat dengan dibungkus dengan lapisan isolator atau penghantar listrik. Nah, lapisan kedua ini berada di lapisan isolator yang berbahan metal yang disebut dengan sealed bead. Nah, sealed ini berfungsi untuk mencegah gangguan dari luar. Nah, apa itu prinsip dari kabel koaksial? Nah, prinsipnya itu yaitu menghantarkan sinyal dari sumber ke tujuan. Nah, kabel ini biasa dipakai untuk menghubungkan perangkat komputer. Nah, gitu. Nah, ada juga kelebihan dari kabel koaksial. Ada juga kekurangan dari kabel koaksial. Kelebihan dari kabel koaksial yang pertama yaitu harganya lebih murah dibandingkan kabel jaringan lainnya. Nah, yang kedua itu jangkauan kecepatannya atau transmisi datanya lebih cepat. Ketiga yaitu resiko kehilangan sinyal itu rendah. Nah, untuk kelebihan yang keempat yaitu masa penggunaannya lebih panjang. Nah, seperti itulah kelebihan dari kabel dari koaksial. Nah, untuk kelemahan dari
kabel koaksial atau kekurangannya, yang pertama yaitu memiliki batasan jangkauan panjang maksimal. Nah, di mana-mana juga memiliki batasan ya. Oke, yang kedua kita bahas tentang kabel twisper. Nah, kabel twisper ini yaitu kabel pada jaringan internet yang terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan. Nah, kabel yang berpasangan ini memiliki jumlah, yaitu 8 jumlah yang berbeda warna. Nah, untuk cara kerja dari kabel twisper ini sama halnya dengan kabel koaksial, yaitu sama-sama mengantarkan arus listrik. Nah, pada lapisan kabel twisper ini terdapat kawat tembaga yang berfungsi sebagai konduktor. Nah, ada 3 jenis nih dari kabel twisper yang perlu Anda tahu. Yang pertama yaitu UTP. Apa itu UTP? UTP kepanjangannya itu Unshielded Twisper. Nah, kabel ini yaitu twisper tanpa pelindung bagian kabel yang memiliki fungsi yang sama, tapi harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis twisper lainnya. Nah, dia memiliki kabel yang tanpa pelindung tapi lebih murah. Nah, untuk yang kedua yaitu FTP atau foil twisper. Nah, apa itu FTP? FTP ini adalah jenis kabel yang memiliki pelindung aluminium foil yang pada bagian luarnya sehingga tahan lama dari interferensi gelombang elektromagnetik. Nah, ini jadi pilihan yang bagus daripada kabel UTP, untuk harganya lebih mahal sih sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan UTP dari FTP, UTP lebih murah daripada FTP, jadi FTP lebih mahal. Nah, untuk yang ketiga yaitu STP. Apa itu STP? Nah, STP ini adalah kabel jaringan, yaitu jenis kabel twispernya yaitu memiliki aluminium foil seperti FTP, tapi bedanya STP itu berfungsi untuk menahan gelombang atau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Nah, begitulah penjelasan mengenai kabel twisper. Nah, kita masuk ke kabel selanjutnya yaitu kabel fiber optik. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas mengenai kabel jaringan pada fiber optik. Nah, di fiber optik ini yaitu menggunakan bahan yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat kecil yang berukuran 120 mikrometer sehingga dalam mentransmisikan datanya lebih cepat dibandingkan kabel jenis lainnya. Nah, untuk kecepatannya bisa mencapai 100 Gbps. Nah, sehingga jaraknya bisa ribuan kilometer. Nah, inilah mengapa banyak ISP menggunakan atau menyediakan layanan internet atau kabel yang menggunakan kabel fiber optik, yaitu untuk memberikan jaringan akses internet yang lebih cepat. Nah, untuk kabel fiber optik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama yaitu kelebihan fiber optik. Dari kelebihan yang pertama yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu transmisi datanya lebih cepat atau kecepatannya lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu bandwidthnya yang besar hingga gigabyte. Nah, untuk ketiga kelebihannya itu gangguan wilayahnya yang luas. Jangkauan wilayahnya lebih luas. Nah, untuk yang keempat, kabelnya itu lebih awet daripada kabel lainnya, yaitu kabelnya lebih awet dari gangguan alam atau gangguan yang ekstrim. Nah, yang selanjutnya itu biayanya atau perawatannya lebih murah karena yang seperti saya bilang itu terbuat dari plastik. Nah, yang selanjutnya itu mampu menahan gangguan elektromagnetik. Nah, itulah kelebihan dari fiber optik. Selanjutnya, kekurangan dari fiber optik. Nah, kekurangan dari fiber optik ini apa saja? Nah, yang pertama yaitu harganya paling mahal itu dibandingkan dengan jenis kabel lainnya. Oke. Untuk biaya perawatannya murah
tapi untuk pembeliannya itu sangat mahal. Mahal. Nah, yang kedua yaitu proses instalasinya yang rumit, yaitu proses pengerjaannya atau pemasangannya yang rumit. Nah, yang ketiga itu butuh investasi yang besar saat pemasangan. Nah, karena jangkauannya lebih cepat, nah untuk pemasangannya atau investasinya itu lebih besar saat pemasangan. Jadi biaya saat pemasangannya mahal. Selanjutnya itu tidak sembarangan teknisi yang bisa memperbaiki saat terjadinya kerusakan. Nah, untuk kerusakan pada fiber optik atau kabel fiber optik itu membutuhkan teknisi yang handal atau sudah berpengalaman dalam bidang kabel. Nah, untuk fiber optik ini tidak sembarangan teknisi yang dapat memperbaikinya. Jadi harus benar-benar yang sudah pengalaman yang bisa memperbaikinya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai jenis-jenis kabel yang ada pada jaringan internet beserta kelebihan dan kekurangannya dari setiap kabelnya. Demikianlah hasil pembahasan saya mengenai kabel yang ada pada jaringan beserta kekurangan dan kelebihannya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video saya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.